seorang alien bersumpah bahwa dia akan menghancurkan bumi, dan yang bisa menghentikan niatnya itu hanyalah murid-murid nakal di sebuah SMP di Jepang. Serangan alien mengancam planet bumi dan pasukan militer bersiap untuk mengusirnya. Pasukan tentara mulai mendekati tempat persembunyian alien itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, tentakel-tentakel muncul dan menyerang mereka. Pasukan itu pun menembak dengan membabi buta, tetapi satu persatu mereka tereliminasi. Beberapa minggu kemudian, alien itu terlihat sedang mengajar sebagai guru di sebuah sekolah di Jepang. Tapi yang terjadi adalah, semua siswa di kelas itu malah menembaki guru itu dengan berbagai senjata. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kisah Koro Sensei dimulai ketika para siswa akan memasuki tahun terakhir mereka di sekolah itu. Mereka adalah siswa kelas 3E, yang merupakan sekumpulan siswa nakal yang tidak berprestasi di SMP Kuno Gigaoka. Sedangkan kelas A adalah kelas elit yang berisi anak-anak pintar bermasa depan cerah. Karena dianggap tidak punya masa depan, kelas E ditempatkan di sebuah bangunan yang terbengkalai. Siswa-siswa kelas E dibuang, supaya tidak mengganggu perkembangan siswa lain di sekolah itu. Pada saat siswa-siswa nakal itu masuk kelas, mereka kaget karena melihat guru baru mereka tidak lain adalah alien yang telah menghancurkan sebagian bulan, dan berniat menghancurkan bumi pada saat kelulusan sekolah nanti. Tadaomi Karasuma, seorang agen Kementerian Pertahanan Jepang, memberitahu para siswa bahwa tugas mereka adalah menghancurkan guru itu sebelum mereka lulus, sebab jika tidak, seluruh planet bumi yang akan hancur. Tapi masalahnya, gerakan alien itu sangat cepat, bahkan agen profesional pun tidak mampu mendaratkan satu serangan pun. Alien kuning itu memberitahu para siswa di kelas 3E bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan pemerintah, di mana dia tidak keberatan dihancurkan selama dia bisa menjadi guru dan mengajar di kelas anak-anak nakal itu. Tadaomi kemudian memperkenalkan peluru dan pisau yang diciptakan oleh Kementerian Pertahanan. Senjata-senjata itu terbuat dari bahan karet khusus yang tidak berbahaya bagi manusia, tetapi memiliki efek mematikan bagi alien itu. Untuk membuktikannya, alien itu mengambil pistol dari tangan agen itu dan menembak tentakelnya sendiri. Para siswa ketakutan menyaksikan kejadian itu, tetapi dalam beberapa detik, alien itu bisa beregenerasi dan tentakel yang baru pun tumbuh kembali. Agen itu mengungkapkan bahwa tidak seorang pun tahu mengapa alien itu mau membuat kesepakatan dengan pemerintah, tetapi dia meyakinkan bahwa para siswa aman, sebab sang guru alien sudah berjanji tidak akan menyakiti mereka. Agen itu mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan alien itu, akan diberi hadiah sebesar 10 miliar yen, atau lebih dari 1 triliun rupiah. Tadaomi pun menjadi asisten guru yang bertugas melatih para siswa. Selain dia, seorang guru lain juga ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris kepada para siswa. Nama guru itu adalah Irina Yelevich, yang sebenarnya adalah seorang agen jagoan yang diutus untuk menghabisi alien itu. Namun, cewek jagoan itu pun gagal, meskipun menggunakan senjata canggih. Pada saat jam istirahat, Tadaomi melatih para siswa, sehingga sedikit demi sedikit, keterampilan bertarung mereka meningkat. Nagisa, salah satu siswa di kelas itu, sudah mulai mempelajari kelemahan guru aliennya sejak pertama masuk. Dia mengetahui bahwa wajah alien itu dapat berubah warna tergantung suasana hatinya. Pada suatu hari, 3 orang temannya punya sebuah rencana, dan mereka mengajak Nagisa untuk menjalankan rencana tersebut. Sebenarnya Nagisa berpendapat bahwa belum tepat waktunya untuk beraksi, tetapi akhirnya dia menyerah karena ketiga temannya memaksa. Pada saat belajar di kelas, Nagisa berdiri untuk menyerahkan tugasnya. Dia berjalan dengan pisau tersembunyi di tangannya, tetapi ketika dia menyerang alien itu, serangannya dengan mudah digagalkan. Lalu Nagisa memeluk alien itu, dan beberapa detik kemudian, sebuah bom meledak. Ketiga temannya senang dan yakin bahwa serangan itu berhasil. Kayano dan teman-temannya mencoba menolong Nagisa sambil bertanya, apa yang telah mereka lakukan? Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah membuat bahan peledak yang diisi dengan peluru karet khusus yang bisa menghabisi guru mereka. Namun Nagisa hanya akan terluka ringan saja. Tapi ternyata gurunya tidak terluka sedikit pun dan dia ada di langit-langit kelas sambil mendengarkan seluruh percakapan itu. Kulitnya sangat kuat sehingga bisa menerima dampak dari ledakan itu tanpa luka sedikit pun. Tapi sang guru menjadi sangat marah dengan ketiga siswa tersebut karena sudah membahayakan Nagisa. Wajahnya memerah dan dalam hitungan detik, dia pergi ke rumah ketiga siswa itu untuk mengambil papan nama mereka. Sang guru mengatakan karena dia sudah bersepakat dengan pemerintah, dia tidak boleh menyakiti siswa, tetapi jika mereka membahayakan temannya lagi, keluarga mereka lah yang akan menanggung akibatnya. Setelah menasehati para siswa, sang guru menyuruh semuanya untuk kembali ke tempat duduk mereka dan melanjutkan pelajaran. Kayano bertanya siapa nama gurunya, tetapi
Tapi alien itu menjawab bahwa dia tidak punya nama. Lalu dia meminta agar para siswa memanggilnya dengan sebutan Koro Sensei. Semua orang menyukai nama itu, terutama Koro Sensei sendiri, dan mulai sekarang guru alien itu kita panggil Koro Sensei. Di hari yang sama, saat Tadaomi tiba di sekolah, dia mendapati para siswa berkumpul di sekitar ring basket dan Koro Sensei terperangkap di dalamnya. Irina juga tiba, dan mereka berdua bertanya kepada para siswa apa yang terjadi. Para siswa melaporkan bahwa kemarin mereka memasang perangkap itu dan hari ini mereka berhasil menjebak Koro Sensei. Tapi karena Koro Sensei memberontak, jaring pun terlepas dan Koro Sensei terjatuh. Para siswa lalu menembaknya, namun Koro Sensei lebih cepat dan dalam sekejap mata, dia naik di atap sekolah. Pada saat itu, seorang siswa baru muncul di sana. Namanya Akabane Karma, dan ia telah diskors dari kelas A karena suka berkelahi. Karma menempelkan beberapa lembar jebakan di tangan kanannya dan menggunakannya saat bersalaman dengan Koro Sensei. Keesokan harinya, Koro Sensei terkejut melihat seekor gurita yang tertusuk di mejanya. Karma pura-pura minta maaf dan mengatakan bahwa dia mengira gurita itu adalah Koro Sensei karena sama-sama punya tentakel. Koro Sensei menghampiri Karma dan berkata bahwa dia akan menunjukkan kepada Karma kemampuan tentakelnya. Koro Sensei memasak gurita itu menjadi takoyaki, dan menyuapkan makanan itu ke dalam mulut Karma, sambil menempelkan kuku palsu yang cantik dan lucu di jari-jari Karma. Dalam perjalanan pulang, Nagisa bertemu dengan Karma yang sedang merenung. Karma sedang mengingat sebuah kejadian saat dia masih menjadi murid kelas A. Setelah dia berkelahi dengan siswa dari sekolah lain, kepala sekolah menghampirinya dan mengatakan bahwa meskipun Karma sudah berkelahi, kepala sekolah tidak akan menghukumnya. Dia berkata bahwa meskipun aneh, sebenarnya Koro Sensei adalah guru yang baik, tetapi walau begitu mereka sudah menerima perintah untuk menghabisinya. Saat itu, Koro Sensei muncul dan memberi saran agar mereka terus meningkatkan kemampuan bertarungnya. Karma kemudian bertanya apakah Koro Sensei bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi muridnya? Koro Sensei menjawab, iya. Tiba-tiba Karma mengeluarkan senjatanya dan melompat ke jurang. Dia berencana untuk menembak Koro Sensei saat Koro Sensei melompat untuk menyelamatkannya. Saat itu, Karma mengingat kejadian yang lain, yaitu ketika dia berkelahi dengan 3 orang siswa kelas A yang mempermalukan seorang siswa kelas E. Namun kepala sekolah malah menghukum Karma dengan memindahkannya ke kelas E. Untuk menyelamatkan Karma, Koro Sensei menggunakan tentakelnya untuk membuat jaring sehingga Karma pun selamat. Dengan cara itu, Koro Sensei berhasil menyelamatkan muridnya tanpa terancam. Karma dibawa kembali ke atas dan dia pun pergi dengan kesal karena rencananya gagal. Di Kementerian Pertahanan, Presiden mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir sejak alien itu mendarat di Jepang, negara itu telah sering mendapat serangan rudal dari negara-negara lain. Namun ternyata, selama ini Jepang diselamatkan oleh Koro Sensei. Presiden mengatakan bahwa sejak Tadaomi ditugaskan untuk menangani masalah itu, belum ada kemajuan yang berarti, sehingga Presiden memutuskan untuk menugaskan siswa baru. Keesokan harinya di kelas, terungkap bahwa siswa baru itu ternyata adalah robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Tugasnya adalah untuk menghancurkan Koro Sensei tanpa melukai siswa. Robot itu menggunakan senapan mesin untuk menyerang Koro Sensei. Sudah bisa diduga bahwa serangannya tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi robot itu memiliki kemampuan untuk belajar dan berevolusi. Selama siswa sedang belajar, robot itu terus-menerus menyerang sehingga para siswa merasa terganggu. Belum lagi mereka harus menyapu dan membersihkan sisa kekacauan yang ditimbulkannya. Namun di sisi lain, robot itu berhasil mencapai sedikit kemajuan. Menurut perhitungan, sekarang dia memiliki peluang sebesar 0,001% untuk bisa melumpuhkan Koro Sensei. Jika dia terus berevolusi seperti itu sampai lulus, jumlah itu akan meningkat menjadi 90%. Namun, para siswa tidak peduli dengan perhitungan itu. Mereka hanya mau agar pembelajaran mereka tidak terganggu. Jadi, para siswa mengikat robot itu dengan rantai sehingga dia tidak bisa lagi menyerang dengan senjatanya. Selesai belajar, Koro Sensei mendatangi robot itu dan memberikan dokumen berisi data semua siswanya. Koro Sensei berharap robot itu bisa mempelajari sifat teman-temannya agar dia bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Keesokan paginya, seluruh siswa menerima notifikasi di ponsel mereka. Ternyata robot itu telah membuat aplikasi sosial media untuk mereka gunakan berkomunikasi satu sama lain. Robot itu menyampaikan bahwa dia tidak akan lagi menyerang Koro Sensei sendirian, dan akan berusaha untuk belajar bekerja sama sebagai sebuah tim. Kayano menyarankan agar mereka memberi nama untuk robot itu, dan semua orang setuju untuk memanggilnya Ritsu.
Ritsu memberitahu teman-temannya bahwa seorang siswa baru akan pindah ke sekolah mereka. Sesaat setelah Koro Sensei memasuki kelas, seorang anak laki-laki berambut putih turun dari langit-langit. Kemudian seorang pria memasuki ruangan dan meminta kepada anak itu agar lain kali dia masuk melalui pintu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shiro, wali siswa baru itu, dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Ritsu memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa anak itu bernama Horibe Itona dan mereka berlatih bersama di sekolah agen khusus. Itona mengaku lebih kuat dari semua orang dan menantang Koro Sensei untuk bertarung. Koro Sensei menerima tantangan itu dan Shiro menetapkan aturan bahwa orang pertama yang keluar dari arena yang dibatasi meja dinyatakan kalah. Pertarungan pun dimulai. Itona berhasil merobek salah satu tentakel Koro Sensei pada serangan pertamanya. Itona mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan tentakel dari kepalanya. Koro Sensei memperhatikan tentakel Itona dan dia mengingat sesuatu di masa lalu yang membuatnya marah. Koro Sensei menghindari semua serangan Itona dan melepaskan kulitnya untuk menangkis serangan itu. Ini adalah kedua kalinya dalam 1 bulan dia bertahan dengan cara itu. Saat Koro Sensei sedang menempel di langit-langit, tentakelnya beregenerasi dan energi Koro Sensei hampir habis. Dia tidak bisa menghindari serangan berikutnya dan terkena serangan dari Itona. Setelah pulih dari serangan itu, Koro Sensei mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang seimbang, namun dia tidak menyerah begitu saja. Koro Sensei menggunakan pisau karet yang dibuat oleh pemerintah untuk melemahkan Itona, sebab kelemahan tentakel Itona sama dengan tentakel Koro Sensei. Saat tentakel Itona terluka, kecepatannya juga menurun, dan Koro Sensei menggunakan kesempatan itu untuk melempar Itona keluar dari kelas. Meskipun Itona tidak terluka karena dilindungi oleh kulit Koro Sensei, tapi dia dinyatakan kalah karena telah keluar dari arena. Shiro kemudian membawa Itona pergi dan berjanji bahwa mereka akan segera kembali. Selesai belajar, Nagisa dan Kayano mendatangi Koro Sensei, lalu bertanya mengapa dia memilih menjadi guru kelas E. Koro Sensei mengungkapkan bahwa ia melakukannya untuk memenuhi janjinya pada seseorang yang masih dia rahasiakan. Lalu Nagisa bertanya apakah ada yang bisa mereka lakukan sekarang untuk bisa mengalahkan Koro Sensei suatu hari nanti? Mendengar pertanyaan itu, Koro Sensei menjawab agar para siswa menggunakan akhir pekan untuk belajar di sekolah, karena dia sendiri juga akan berada di sekolah. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi para siswa untuk dapat berusaha melenyapkannya. Para siswa menyetujui ide itu dan Koro Sensei menamai kelas akhir pekan itu sebagai camp pelatihan pembunuhan. Koro Sensei menggunakan kecepatan supernya untuk mengajar setiap siswa secara terpisah pada saat yang bersamaan, sebab kebutuhan setiap siswa berbeda-beda. Malam itu, Tadaomi menerima informasi dari atasannya mengenai kedatangan pelatih baru besok. Tak lama kemudian, Koro Sensei muncul di kamar Tadaomi, dan ketika membahas mengenai kehidupan cintanya, Tadaomi menjadi sensitif dan mengingat kenangan saat dia kehilangan kekasihnya. Keesokan paginya, seorang pelatih baru tiba di kelas E. Dia bernama Takaoka Akira. Sebelum memulai pelatihan, dia membawakan sarapan untuk para siswa. Para siswa langsung menyukai guru baru mereka. Irina menemui Tadaomi untuk menyampaikan informasi tentang Takaoka yang ternyata dikenalnya sejak lama. Irina menjelaskan, Takaoka akan mendekati siswanya dengan berbagai cara sehingga mereka akan merasa seperti keluarga. Namun setelah itu, Takaoka akan bertindak kejam dan bahkan tidak segan untuk menggunakan kekerasan dalam melatih. Hari kedua pelatihan dimulai, dan Takaoka meminta para siswa untuk berlari 20 putaran. Kanzaki mulai merasa sakit dan jatuh. Takaoka bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berkata, dia tidak tahan lagi dan lebih suka berlatih dengan Tadaomi. Tetapi Takaoka malah menampar gadis itu. Semua siswa berkumpul dan meminta guru itu melepaskan teman mereka, tetapi guru itu menolak. Namun, sebelum Takaoka berhasil memukul, Tadaomi muncul dan menahan tinjunya. Dia memerintahkan Takaoka untuk meninggalkan murid-muridnya. Takaoka berkata bahwa metode pelatihan Tadaomi tidak efektif, itulah sebabnya para remaja itu menjadi lemah. Takaoka menantang Tadaomi untuk memilih salah satu siswa untuk bertarung dengannya. Dia berjanji bahwa jika siswa itu mampu menempelkan pisau ke tubuhnya satu kali saja, dia akan mengaku kalah dan meninggalkan sekolah itu. Tadaomi kemudian memilih Nagisa, tetapi mengatakan bahwa Nagisa bisa menolaknya jika dia tidak mau. Namun, apa yang tidak disadari orang-orang adalah, Nagisa sebenarnya memiliki bakat alami untuk membunuh. Nagisa mampu menyembunyikan kemampuannya itu dengan sangat baik di balik kepribadiannya yang lugu, walaupun di dalam dirinya sebenarnya dia haus darah. Ketika berhadapan dengan Takaoka, Nagisa tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bisa menyerang Takaoka.
dia tersenyum dan berjalan ke arah Takaoka. Ketika Takaoka melihat wajah dingin Nagisa, dia hanya terpaku tidak bisa berkata apa-apa. Nagisa menempelkan pisau ke lehernya dan menjatuhkan pelatih itu. Takaoka sangat marah dan menuntut agar pertandingan diulang, sebab dia tidak bisa menerima kekalahan dari anak nakal seperti itu. Tetapi Nagisa mengingatkannya bahwa mereka sudah sepakat. Dia berterima kasih kepada Takaoka atas pelajarannya, tetapi dia meminta Takaoka untuk menerima kekalahannya dan pergi dari tempat itu. Karena malu, Takaoka pun pergi dan semua siswa berterima kasih kepada Nagisa karena telah menyingkirkan guru gila itu. Pada saat hujan, Koro Sensei terlambat datang, dan semua orang melihat keanehan di wajah guru mereka. Kepala Koro Sensei bengkak karena telah menyerap banyak air. Pelajaran IPA akan segera dimulai, dan Okuda meminta Koro Sensei untuk meminum racun yang telah dia persiapkan. Semua orang mengejek gadis itu karena terlalu lugu, tetapi Koro Sensei memutuskan untuk meminum cairan aneh itu. Setelah meminumnya, wajah Koro Sensei menjadi pucat dan tiba-tiba tumbuh tanduk dari kepalanya. Seluruh tubuh Koro Sensei memutih, seperti membeku. Namun, dengan cepat dia pulih kembali dengan normal, lalu memuji Okuda karena telah membuat racun yang sangat kuat menggunakan natrium hidroksida. Ternyata zat itu memang mematikan bagi manusia, tetapi tidak berbahaya baginya. Koro Sensei mengatakan bahwa dia dengan senang hati akan mengajarinya cara membuat racun yang lebih kuat. Setelah menelan racun itu, tubuhnya menjadi tipis seperti pisau, lalu Koro Sensei melarikan diri, sementara para siswa mengejarnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali normal dan meminta para siswa untuk memanggil Tadaomi dan Irina untuk berkumpul di halaman sekolah. Koro Sensei memberitahu para siswa bahwa agen yang baik harus selalu mempunyai rencana B, untuk berjaga-jaga jika rencana A gagal. Tiba-tiba, Koro Sensei terbang seperti roket dan dengan cepat pula mendarat kembali ke sekolah, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ternyata Koro Sensei baru saja menangkis sebuah rudal di udara. Koro Sensei kemudian membawa para siswa kembali ke kelas, dan memberitahu mereka bahwa ujian berikutnya adalah mereka harus menyusun rencana yang sempurna untuk menghancurkan dirinya. Koro Sensei berkata bahwa dia akan mengizinkan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di setiap mata pelajaran untuk menghancurkan salah satu tentakelnya. Setiap kehilangan satu tentakel, kecepatannya akan semakin berkurang, sehingga memperbesar peluang bagi para siswa untuk mengalahkannya. Dengan cara ini, Koro Sensei memberi motivasi bagi para siswanya supaya bisa lebih fokus pada pelajaran mereka. Pulang sekolah, Koro Sensei memberikan hadiah tidak terduga bagi Nakamura, seorang siswa yang paling jago berbahasa Inggris. Koro Sensei mengajak Nakamura ke Amerika, sehingga dia bisa menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian dia membawa Karma untuk menghitung tinggi tembok besar Cina. Dan Kayano diajak ke Italia untuk menghitung sudut kemiringan Menara Pisa. Dengan begitu, semua siswa merasakan pengalaman belajar di luar Jepang dan Koro Sensei pun membuat album foto kelulusan kelas itu. Hasil tes menunjukkan bahwa Nakamura, Okuda, dan Karma adalah siswa yang memperoleh nilai tertinggi dalam bahasa Inggris, sains, dan matematika. Oleh karena itu, masing-masing boleh menghancurkan satu tentakel Koro Sensei nanti pada saat ujian akhir. Keesokan harinya para siswa bersiap melaksanakan rencana untuk melenyapkan Koro Sensei. Mereka membangun jebakan-jebakan di sekitar sekolah. Malam harinya, sambil menonton kembang api, para siswa mempertimbangkan apakah mereka betul-betul perlu melenyapkan Koro Sensei. Sebenarnya mereka sangat menyukai Koro Sensei, tetapi mereka terpaksa harus menghancurkannya untuk menyelamatkan planet bumi. Tiba-tiba Koro Sensei muncul dan mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk melihat aksi mereka besok. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba, dan para siswa bersiap untuk memulai aksi mereka. Setelah mengambil senjata masing-masing, mereka menuju ke tempat eksekusi. Koro Sensei diikat dan semua jebakan sudah siap. Para siswa tidak melewatkan satu detail pun, dan mereka semua bersemangat untuk melancarkan aksinya. Nagisa mengungkapkan bahwa setelah tentakelnya dipotong, Koro Sensei akan dimasukkan ke dalam bak berisi air. Para siswa mempelajari bahwa air adalah salah satu kelemahan Koro Sensei. Mereka bersiap menembak untuk menghancurkan tentakel Koro Sensei. Lalu bergalon-galon air ditumpahkan di atasnya. Kemudian, dua siswa mendekat dan menembakkan peluru karet tepat ke wajah gurunya itu. Sebelum Koro Sensei terkena tembakan, terjadi sebuah ledakan dan Koro Sensei menghilang. Tak lama kemudian, para siswa berhasil menemukannya, tetapi seluruh tubuhnya hilang. Yang tersisa hanyalah kepalanya, yang terbungkus di dalam sebuah bola kristal yang melindungi kepala Koro Sensei dari serangan sekuat apapun. Itulah pertahanan Koro Sensei yang tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh bom nuklir sekalipun.
Akan tetapi, kristal itu tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Jadi para siswa mempunyai ide untuk mengisi kolam dengan peluru khusus dan memasukkan kepala Koro Sensei ke dalamnya. Sehingga pada saat kristal itu pecah, Koro Sensei akan hancur terkena peluru. Namun Koro Sensei mengatakan bahwa pada saat itu terjadi, dia bisa meledak lagi seperti tadi sehingga peluru-peluru itu gagal mengenainya. Tiba-tiba beberapa siswa pingsan dan Kayano menyadari bahwa mereka menderita demam tinggi. Tak lama kemudian, Takaoka dan gengnya muncul. Terungkap bahwa sebelum pergi, dia sempat menaruh virus di minuman beberapa siswa. Dia mengatakan bahwa yang meminum virus itu akan mati dalam waktu 3 hari, kecuali mereka meminum penawarnya. Dan Takaoka adalah satu-satunya orang yang memiliki penawar untuk melawan virus itu. Takaoka mengungkapkan bahwa dia datang untuk membalas dendam, sebab karena Nagisa, dia telah menjadi bahan tertawaan di Kementerian Pertahanan. Takaoka sangat dendam pada Nagisa sampai tidak bisa tidur di malam hari. Takaoka menyatakan bahwa dia akan menyerahkan penawarnya jika Nagisa mau menukarnya dengan kepala Koro Sensei. Namun, Nagisa menolak. Tiba-tiba Itona muncul dan menyerang Nagisa. Tadaomi melindungi Nagisa tapi malah dia yang terluka. Itona datang untuk menantang Koro Sensei lagi. Karma menarik Nagisa dan mereka berdua melarikan diri untuk melindungi kepala Koro Sensei. Itona mengejar mereka, sementara Takaoka pergi bersama anak buahnya dengan membawa penawarnya. Pada saat siswa lain menolong teman mereka yang sakit, Karma dan Nagisa memanjat menara untuk bersembunyi dari Itona. Namun Itona menemukan mereka dan menggunakan tentakelnya untuk menghancurkan tangga. Nagisa melemparkan bola kristal itu ke Karma, yang dengan sigap ditangkapnya. Karma berhasil menghindari serangan Itona, tapi hampir jatuh dari menara. Itona berhasil menangkap Karma dengan tentakelnya, tetapi Karma menggunakan bola kristal untuk memukul Itona. Karma terus berusaha melarikan diri, hingga akhirnya dia terjatuh. Pada saat itu, Nagisa berhasil berpegangan pada menara, tepat sebelum tangganya hancur. Karma menyerah dan berkata dia akan menyerahkan bola kristal itu kepada Itona. Namun, dia malah menendang bola itu ke Nagisa, dan Itona langsung menyerangnya. Namun yang tidak diduga adalah, tiba-tiba hujan turun. Sama seperti Koro Sensei, Itona juga lemah terhadap air sehingga dia kehilangan kekuatannya. Koro Sensei memuji rencana mereka. Para siswa sudah memprediksi bahwa hujan akan turun hari itu, jadi mereka memilih hari itu untuk mengeksekusi guru mereka. Koro Sensei mengatakan bahwa jika Itona masih tertarik untuk bersekolah, dia akan diterima dengan senang hati untuk bergabung dengan kelas E. Tiba-tiba, Ritsu menghubungi mereka. Ritsu memberitahu tentang apa yang sedang terjadi di sekolah. Nagisa muncul membawa bungkusan, sedangkan Takaoka sudah menunggunya. Takaoka memberitahu bahwa dia punya rencana untuk menghabisi Koro Sensei. Dia bermaksud mengubur kepala Koro Sensei bersama dengan Kayano di dalam bak semen yang diisi dengan peluru khusus. Dengan begitu, Koro Sensei tidak bisa meledak untuk menghindari peluru, sebab itu akan membahayakan Kayano. Takaoka memerintahkan Nagisa untuk menyerahkan kepala Koro Sensei. Namun, Nagisa memohon agar Takaoka membiarkan siswa kelas E untuk menghabisi Koro Sensei dengan tangan mereka sendiri, karena mereka sudah berlatih bersama. Tapi Takaoka tidak mengabulkan permintaan itu. Takaoka malah menginjak kepala Nagisa yang sedang memohon. Pada saat itu, Nagisa mendengar pesan dari Ritsu di ponselnya, dan dia pun tersenyum. Nagisa menyerahkan bungkusan itu kepada Takaoka, tetapi isinya ternyata adalah sebuah bola. Para siswa yang lain datang dan menjebak Takaoka dan anak buahnya di dalam bak semen yang mereka buat sendiri. Koro Sensei memberi selamat kepada Okuda karena berhasil membuat penawar racun untuk teman-teman sekelasnya, dan juga kepada Nagisa atas aksinya. Tak lama kemudian, helikopter militer datang dan membawa semua siswa dan guru ke markas mereka. Mereka punya rencana untuk menghancurkan Koro Sensei saat dia masih berada di dalam bola kristal. Kementerian Pertahanan menyiapkan sebuah ruangan di mana monster itu tidak akan bisa keluar, meskipun Koro Sensei meledak. Dan mereka mengisi ruangan itu dengan peluru khusus. Namun terlebih dahulu, mereka mempersilakan Koro Sensei untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada para siswanya. Dengan penuh perhatian, mereka semua menatap layar sambil mendengarkan pesan terakhir dari guru mereka. Alien itu memberi selamat kepada para siswa atas penampilan dan perkembangan mereka sejauh ini. Koro Sensei mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat mereka tumbuh, lalu mengakhiri pesannya dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatan telah menjadi guru mereka. Lalu kepala Koro Sensei dipenuhi oleh peluru khusus dan hitungan mundur pun dimulai. Ledakan pun terjadi, namun tempat itu tetap utuh,
dan semua orang yakin bahwa alien itu telah berhasil dihancurkan. Para siswa menangis terseduh-seduh karena mereka tidak bisa menerima kehilangan guru mereka. Saat Nagisa menangis, sebuah tentakel kuning menjulur dari belakangnya dan memberinya tisu. Nagisa menoleh dan sangat terkejut melihat Koro Sensei. Para prajurit melarikan diri dengan putus asa, tetapi Tadaomi malah senang melihat bahwa teman aliennya masih hidup. Dengan lega para siswa kembali ke sekolah mereka. Apakah menurut kalian kelas 3E akan berhasil melenyapkan Koro Sensei setelah lulus? Atau akankah Koro Sensei betul-betul akan menghancurkan bumi?